Polda Jawa Barat bersama Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek kantor operator peminjaman online ilegal. Polisi menangkap puluhan orang yang terkait dengan pinjol ilegal tersebut. Kini semuanya sudah tiba di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah diungkap polisi dalam kasus ini? Kita bahas bersama Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Arif Rahman. Pak Arif, selamat malam. Selamat malam, Sehat ya Pak Mbak ya? dan pemirsa sekalian. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau Pak, kami masih di perjalanan. Pak Arif begini, ini kan sudah dipindahkan kemarin di Sleman menuju ke Jawa Barat pagi hari ini. Apa yang terungkap dari pemeriksaan sekitar 80-an orang ya yang ditangkap di Sleman kemarin? Baik, kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat Jawa Barat dengan inisial Bapak TM. Mhm. Bapak TM ini terjerat pinjol dan yang bersangkutan masih dirawat karena mengalami tekanan dari para debt collector ya. Debt Berbeda collector kalau ya? kalau di darat itu debt collector, kalau ini debt Oh collector. gitu, ada sebutan debt Betul. collector ya? Ya, Oke. mungkin terminologinya agak berbeda. Mhm. Karena mereka melakukan penagihan ini melalui dash, melalui meja gitu kan gitu. Nah, ini satu hal yang baru yang harus kita mulai mengenali nih, bagaimana karakteristik dari pinjol ini. Kemudian dari situ kami bergerak membuat tim. Kami perintahkan beberapa tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena dari handphone milik korban ini muncul beberapa ancaman, beberapa penekanan, bahkan sifatnya tidak manusiawi Mhm. kepada si korban ini. Kami lakukan penyelidikan dan akhirnya terungkaplah berdasarkan hasil penyelidikan kami, lokasinya ternyata kami duga berada di wilayah Yogyakarta. Malam itu juga kami berangkat, kami pimpin langsung, dan ditemukanlah seperti yang digambar itu. Ditemukan suatu gedung, 3 lantai, berbentuk ruko, di mana di dalamnya berisi puluhan orang. Ya. Dan sekian banyak orang tersebut, kemudian kami amankan dari lokasi beberapa orang yang kami curigai mempunyai connectivity atau konektivitas antara handphone dari korban yang mengalami penekanan itu Mhm. dengan gadget atau CPU atau monitor yang ada di TKP yang kami gerebek. Oke. Ternyata dari digital evidence yang kami lakukan mix and match itu ditemukan identik. Oleh sebab itu ini firm bahwa penekanan itu atau katakanlah ancaman itu berasal dari kantor tersebut, Oke. agensi tersebut. Nah, kemudian kami tentunya berdasarkan kewenangan yang kami miliki, kami lakukan olah TKP dan mengamankan seluruh yang ada di sana untuk kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Mbak. Nah, sudah tiba kan ya tadi pagi, subuh kalau tidak salah, Betul. atau pagi tadi di, Polda Jawa Barat. Apa sejauh ini yang berhasil diungkap oleh polisi ketika sudah menanyai para terduga pelaku ini? Ya, baik. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan olah TKP yang kami lakukan secara scientific crime investigation, tentunya berdasarkan bukti-bukti digital forensik yang kami dapatkan, kami identifikasi bahwa dari sekian banyak orang tersebut ada beberapa peran yang berbeda. Ya. Untuk lebih dalamnya, makanya kami masih lakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut di Polda Jawa Barat. Semua yang diamankan sudah kami pindahkan, sudah kami evakuasi ke Polda Jawa Barat. Mhm. Perlu kami informasikan, Mbak, di sini bahwa dari kami hasil olah TKP tersebut, kami temukan 23 aplikasi pinjaman online yang sudah kami klarifikasi ke OJK itu tidak terdaftar. Oke, sebentar Pak Arif. Berarti dari satu perusahaan, satu tempat di mana, Anda dan teman-teman menggerebek ini, mereka punya 23 Ya, aplikasi peminjaman ya? ya, Dan semuanya tidak terdaftar di OJK? betul. Oke. Adapun kami juga satu hal yang menarik, kami temukan juga satu aplikasi yang terdaftar. Nah, ini satu hal yang Hmm. menurut kami deception ya, penyesatan gitu Mhm. untuk
Kan petugas kalau ngecek, oh kami terdaftar, padahal 23 lainnya tidak Oh, terdaftar. ya. Nah ini yang dimainkan oleh para pelaku tersebut. Demikian Mbak. Oke, nah kalau kemudian dari puluhan orang yang kemudian sudah ditangkap ini, peran-perannya apa saja, Pak Arief? Baik, baik. Sebagai gambaran awal, kami sampaikan bahwa dari sekarang sudah 86, kami ulangi lagi, terupdate sekarang adalah 86 orang. Itu 1 orang sebagai asisten manajer, kemudian 2 orang sebagai HRD atau yang menjadi rekrutmennya, kemudian 2 orang sebagai tim leader, dan 81 orang sebagai operator. Jadi total 86 orang. Nah ini yang terupdate yang kami tetap lakukan pendalaman Mbak ya. Semuanya masih status saksi karena diamankan. Kami masih punya waktu untuk menentukan tersangka, dan tentunya kami pun berusaha untuk mendalami kembali. Tapi kami sampaikan bahwa potensial suspeknya sudah kami dapatkan. Akan tetapi waktunya masih ada sehingga kami belum sampaikan secara detail. Demikian. Kalau sejauh ini dari yang Pak Arief tahu, berapa banyak sih korban dari pinjaman pinjol ini dan berapa kerugiannya? Karena kan ada 1 yang legal, tapi kemudian ada 23 yang ilegal. Otomatis kan fokus kita pasti akan yang di 23 ini. Korbannya ada berapa? Ya, jadi perlu kami sampaikan Mbak, ini agak complicated ya kalau sampaikan secara teknis ya. Kami sampaikan secara mudahnya saja. Ini seperti jaring laba-laba. Seperti jaring laba-laba yang sangat kompleks sekali, sehingga untuk menentukan kerugian, berapa korban, nah ini kami perlu waktu Mbak. Oke. Sampaikan bahwa skemnya itu adalah skem seperti jaring laba-laba yang kemana-mana Mbak jaringannya. Karena namanya cybercrime itu bersifat borderless, tanpa batas. Itu the nature of cybercrime gitu Mbak. Itulah kenapa kemudian dari Polda Jawa Barat menggerebeknya ke Sleman ya, karena terindikasi seperti itu. Pak Arief terakhir, kalau dari apa yang Pak Arief amati dari penggerebekan kemarin, kira-kira bagaimana cara masyarakat bisa mewaspadai adanya perusahaan pinjaman online yang ilegal? Apa yang harus kami lakukan? Baik, dalam kesempatan yang baik ini tentunya kami pun melakukan preventif edukatif kepada seluruh masyarakat bahwa dengan berkembangnya modus kejahatan yang baru ini, yang pertama adalah tentunya meningkatkan public awareness, kewaspadaan publik. Berhati-hatilah bermedsos. Di era VUCA era sekarang ini, di mana bersifat volatil, uncertainty, complexity, dan ambigu, kita harus hati-hati. Jangan mudah bermedsos. Karena metode yang mereka gunakan itu 2. Yang pertama adalah melalui Apple Store, yang kedua adalah melalui SMS blasting. Kadang-kadang masyarakat kalau dikasih SMS atau mungkin dipancing, itu mudah sekali gitu. Sebagai contoh, keluarga kami pun banyak. Bahkan kami tadi ngobrol dengan salah satu keluarga kami. Pernah ada yang telepon, Ibu, Bapak, ini ada hadiah dan sebagainya. Itu modus-modus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita harus bijak dalam bermedsos. Ini pun harus dikembangkan supaya masyarakat tidak terjebak kepada skema-skema kejahatan seperti ini. Dan yang ketiga yang terpenting, kita harus mengembangkan yang disebut dengan social responsibility, kemudian share responsibility, share accountability. Artinya tanggung jawab publik kita, saling berbagi, saling mengingatkan. Tolong jangan terlibat seperti ini. Itu sangat penting sekali untuk menjadi metode preventif yang sangat efektif dalam memerangi kejahatan seperti ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Arief terima kasih. Kami nantikan perkembangannya atas penyelidikan kasus ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus ya Pak ya.